Shalom saudara, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan. Judul tema saya hari ini adalah Goshen. Katakan Goshen. Saudara, kita setiap hari memperkatakan bahwa kita adalah umat yang diluputkan dari malapetaka, betul? Deklarasi kita. Siapa di sini yang pengen diluputkan? Coba angkat tangan. Diluputkan dari semua yang tidak baik. Benar ya saudara ya? Kita pengen dikecualikan. Biar semuanya kena, walau 1000 rebah di sebelah kananku, 10.000 di sebelah kiriku. Tapi itu tidak akan menimpa aku. Kita tuh umat Tuhan tuh pengennya mendapat apa? Pengecualian prioritas. Benar saudara? Tapi memang ada ayatnya saudara, dalam Keluaran 8 ayat 22 dan 23 kita mau baca sama-sama. Keluaran 8 ayat 22 dan 23, kita mau baca ya, 2, 3. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu dengan bangsa Mesir ini ya, Israel dan Mesir. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Saudara, ini waktu terjadi tulah Mesir saudara. Di situ dikatakan bahwa umat Israel, bangsa Israel ini tinggal di Goshen. Dan saat Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir, itu bisa Tuhan itu memberikan pengecualian untuk tanah Goshen. Di sini dikatakan pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, nggak ada sakit penyakit. Dan bahkan saat Tuhan menurunkan akan hujan es di ayat yang ke-25 dan 26 dikatakan hujan es itu akan menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia, binatang, segala tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Padahal kalau kita perhatikan, Goshen itu ya ada di Mesir itu saudara. Goshen dan Mesir itu bukan sesuatu yang jauh. Misalnya di Amerika dan di Indonesia nggak akan pernah kena hujan es saudara. Karena memang hujan es ada saudara, tapi tidak akan pernah turun salju. Ya, tapi kalau berdekatan harusnya yang satu hujan es, Goshen pasti kena juga hujan es. Tapi Tuhan bisa membedakan, Tuhan bisa mengecualikan. Katakan membedakan. Tuhan akan membuat perbedaan. Saudara, hari-hari ini Tuhan akan membuat perbedaan antara umat yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh dan yang tidak. Bukan orang Kristen dan yang tidak loh saudara. Tapi kita sudah Kristen pun kalau kita tidak mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan pernah terluput. Kalau saudara dan kita pengen menjadi umat yang terluput, kita harus terus mengandalkan dan melekat kepada Tuhan. Saudara, kita mau belajar arti dari Goshen. Goshen ini mempunyai arti drawing near. Artinya apa? Kita harus mendekat kepada Tuhan. Gak ada yang lain saudara. Kalau engkau mau menikmati, kita mau menikmati Goshen dalam hidup kita, hanya satu. Kita harus apa? Mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Allah. Arti yang ketiga adalah hati yang melekat kepada Allah. Kita akan dibedakan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 16, ini adalah salah satu deklarasi kita. Saudara ingat dan saudara baca, apakah kita ini benar-benar melekat kepada Tuhan. Kita mau baca ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka itu adalah, saudara, kata sambung maka, jika dan maka. Maka tidak akan pernah terjadi
Bila tidak ada jika. Di ayat ini kita tambahkan jika. Jika hatinya melekat kepadaku, artinya apa? Jika hati kita melekat kepada Tuhan, maka janjinya akan terjadi. Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab apa? Ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada Tuhan. Saudara pengen menikmati janji ini? Ada jika. Itu adalah syaratnya. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Goshen, drawing near, hati yang melekat kepada Tuhan. Maka kita akan menikmati janjinya. Tuhan akan meluputkan kita dari kesesakan. Tuhan akan menyertai dia dalam kesesakan. Tadi kita menyanyikan apa? Immanuel. Mungkin kesesakan itu akan melanda, gak terkecuali saudara. Tapi saat Tuhan menyertai kita, Immanuel menyertai kita, beda saudara. Di sekeliling kita boleh hujan, tapi bersama Tuhan, Tuhan menyediakan payung untuk hidup kita. Saya pernah berkata di tempat ini, tempat paling aman itu di mana sih? Tempat paling aman di mana? Di surga? Di mana coba saudara? Tempat paling aman itu saat Tuhan ada, kita ada di situ. Kenapa saat melewati lembah kita tidak akan jatuh dan kita tidak akan tergeletak? Karena apa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Saat kita ada dalam kelimpahan pun dan itu tidak ada Tuhan bersama dengan kita, suatu saat kita akan dihancurkan, kita akan terjatuh. Tempat paling aman adalah bersama dengan Tuhan. Hari ini kita mau terus menjadi umat yang mengenal Tuhan. Kita terus melekat kepada Allah. Karena itu satu-satunya kita dapat menikmati Goshen dalam hidup kita, saudara. Nah, apa yang membuat bangsa Israel kok bisa dibedakan atau diistimewakan dari bangsa Mesir dan yang lain? Kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang menjadi umat pilihan Allah. Kalau pilihan itu udah susah saudara. Di antara sekian ribu yang dipilih cuma satu. Itu kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa milih saudara. Kita nggak bisa, kenapa sih dia diberkati? Kenapa orang ini nggak diberkati? Kenapa aku mengalami sakit ini? Kenapa dia nggak mengalami? Itu haknya Tuhan saudara. Saat Tuhan memilih seseorang, dia berkuasa untuk memilih. Dia juga berkuasa untuk menurunkan. Tuhan berdaulat saudara. Nah, yang membuat bangsa Israel diistimewakan atau dibedakan kalau kita lihat. Yang pertama adalah status kelahirannya. Karena apa? Jelas karena dia lahir di bangsa tersebut. Kita warga Indonesia, kita lahir di Indonesia. Ya kita warga Indonesia, kita nggak bisa diomong kita bangsa atau warga Israel. Benar ya saudara ya? Status kelahiran itu menentukan kita bisa dibedakan atau diistimewakan. Nah kita bukan orang Israel gimana? Kita ini adalah orang Israel rohani saudara. Ya, kita harus tahu yang dimaksud dengan status kelahiran itu adalah apa? Kita harus lahir baru. Nikodemus pun seorang yang mengenal akan firman Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan, kamu ini harus lahir baru. Gak cukup kita ini cuman membaca Alkitab, kita dengerin khotbah tiap hari. Tapi kita gak melakukan, hidup kita tidak sesuai dengan firman. Cara hidup, cara kerja kita kalau tidak sesuai dengan firman, itu namanya kita ini belum lahir baru saudara. Kita perlu minta Tuhan, aku minta dilahirkan, lahir baru. Artinya apa? Kita hidup dengan cara Tuhan.
kita hidup, kita punya karakter Kristus dalam hidup kita. Kita hidupnya berbeda dengan orang dunia. Cara kita bekerja, saat dunia mengatakan, apa? Kita harus, kalau Alkitab kan berkata, kamu harus menabur, ya, menabur untuk kamu boleh mendapatkan segala sesuatu. Itu kalau di cara kerja dunia nggak bisa gitu. Kamu harus kerja keras. Kamu harus melakukan segala sesuatu. Memang saudara, kita harus melakukan apa yang dunia ini katakan juga harus kerja keras, ya harus saudara. Berdoa dan bekerja. Tapi kalau engkau mau mendapatkan hasil yang berlipat-lipat kali ganda, firman berkata engkau harus menabur. Firman berkata, kalau ada orang yang menampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Itu gak sesuai dengan cara dunia. Gak sesuai. Tapi memang kita ini orang yang berbeda. Kalau kita mau dibedakan, kita harus ikut caranya Tuhan. Jangan ikut cara dunia. Saudara, kita mau baca Yusuf dan saudara-saudaranya. Itu adalah orang yang dibedakan. Ya. Kejadian 43 ayat 32. Makanannya aja beda saudara. Cek. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri. Tersendiri itu ya dikucilkan seolah-olah saudara. Bagi saudara-saudaranya tersendiri. Bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama dengan mereka itu tersendiri. Beda saudara. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Memang kita ini adalah umat pilihan. Umat pilihan itu umat yang dibedakan. Umat yang seolah-olah kok sedikit, kok kecil, tersendiri aku ini. Tapi jangan takut. Itu adalah cara Tuhan untuk memisahkan kita. Supaya kita diluputkan dan tidak mengalami yang namanya malapetaka. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, itu saudara. Kita akan dari status kelahiran, saat kita lahir baru, saat kita mempunyai cara makan, cara hidup yang dikhususkan bagi Tuhan, kita akan masuk dan kita akan diistimewakan. Ya. Yang kedua saudara, dari pekerjaannya. Kita belajar dari Yusuf saudara. Pekerjaannya itu, bentar ya, saya baca. Saudara tahu nggak? Kalau saudara baca ya nanti ya, saat Mesir itu memberikan Goshen kepada bangsa Israel atau kepada Yusuf itu, alasannya kenapa? Karena mereka ini merasakan kalau seorang gembala domba atau orang yang miara ternak itu buat orang Mesir adalah pekerjaan yang najis, saudara. Mereka nggak mau. Buat mereka, aduh ini mah pekerjaan hina. Ini adalah sesuatu yang najis, nggak boleh. Gembala domba nggak boleh tinggal bareng dengan kita. Nah, Yusuf kan tinggal di sana, saudara. Jadi dia ini tahu, oh, kita ini orang Israel adalah gembala-gembala domba. Nanti dia berkata kepada saudaranya, nanti ya kamu ya, kalau Firaun menanyai kamu, apa pekerjaanmu? Kamu harus berkata kepada saudara-saudaranya, aku adalah gembala domba. Supaya apa? Supaya Firaun, wah gembala domba nggak boleh tinggal di Mesir. Kamu tinggal di Goshen tuh, yang sudah ditentukan oleh Yusuf. Hebat nggak saudara? Tuhan itu sudah jauh lebih tahu apa yang akan terjadi di depan. Dia sudah mempersiapkan. Pekerjaan orang Israel gembala domba, ternyata pekerjaan itu yang akan membuat dia ini dibedakan di antara yang lain. Kalau pekerjaannya sama dengan orang Mesir,
Saya ini bisa komputer gitu misalnya ya. Oh sini kamu kerja di kantor, kamu kerja di istana aja sini, bantuin kita. Tapi karena ditanyain kerjaanmu apa? Gembala domba. Oh kamu mah bukan bagian kita. Minggir sana, ke Goshen. Buat orang Mesir itu adalah tanah buangan. Buat orang Mesir itu adalah tanah yang terkutuk lah. Buat orang-orang hina. Tapi Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Amin saudara. Saudara, Tuhan rindu kita ini menjadi gembala. Gembala domba-domba. Bukan artinya waduh saya harus menjadi pendeta. Bukan saudara. Saudara percaya kita ini adalah gembala. Katakan kita adalah gembala. Kita menggembalakan siapa? Yang dekat aja saudara. Istri kita, anak-anak kita, suami kita, pembantu, karyawan kita. Kita harus gembalakan. Apa sih artinya? Tugas dari seorang gembala atau sifat seorang gembala yang Tuhan sangat suka itu apa? Dia harus bertanggung jawab. Kita bisa lihat dari seorang Daud saat dia ditugasi untuk mengembalakan 2-3 ekor domba. Di Alkitab dikatakan, Daud cuman miara 2-3 ekor domba. Tapi apa yang dilakukan oleh dia? Itu adalah sifat gembala. Dia melindungi akan domba-dombanya. Bahkan saat ada ancaman terhadap domba-dombanya, dia lawan, dia pukul, singa, dia pukul semuanya. Itu adalah sifat yang Tuhan mau dari pekerjaan seorang gembala. Artinya apa? Kita mulai mengambil tanggung jawab. Bukan hanya kita memikirkan akan diri kita, tapi kita mau belajar juga melayani, belajar mengambil tanggung jawab untuk misalnya ada teman di sekitar kita, teman komsel, kamu lagi apa? Aku lagi ngalamin masalah ini itu. Coba take care untuk mereka. Berikan hatimu untuk mereka, hati gembala yang terus membimbing. Engkau ada bersama dengan orang-orang ini. Saat mungkin mereka ada di lembah, saat mereka mengalami masalah, kita ada buat mereka. Itu yang Tuhan mau, saudara. Hari-hari ini kita harus mengambil tanggung jawab terhadap semua yang dipercayakan dalam hidup kita. Nah, pekerjaan ini yang akan membuat engkau masuk ke Goshen. Pergi ke Goshen. Karena engkau gembala. Engkau beda sama yang lain. Pergi ke Goshen. Di Goshen engkau akan dibedakan. Amin saudara. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, kita punya gembala agung. Yesus Kristus Tuhan. Dia yang akan menggembalakan kita. Untuk kita boleh mempunyai yang namanya tanggung jawab. Untuk kita boleh diluputkan. Tuhan akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, kepada kita. Dan kita tidak akan binasa. Saudara percaya saat kita mengambil tanggung jawab ini, kita akan menjadi umat yang dibedakan. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga adalah tanda darah. Ya. Tanda darah. Saudara kita seperti yang kita ketahui saat Tuhan menurunkan akan tulah Mesir bahwa anak sulung akan mati, saudara. Dan Tuhan memerintahkan untuk bangsa ini mengolesi akan ambang pitu dengan darah domba, diolesi. Saat itu bahkan mereka tinggal di Goshen pun kena loh saudara.
kena saudara. Tapi Tuhan memberikan syarat yang harus dilakukan. Kadang tidak cukup cuma tinggal di Goshen saudara. Kita harus terus yang tadi namanya tadi mendekat, mengenal Tuhan, tanya Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Karena kalau bangsa Israel waktu itu tidak mengolesi rumahnya dengan darah anak domba, mereka juga akan tidak terkecuali saudara. Mereka kena. Tapi Tuhan berkata waktu itu, olesi ambang pintu dengan darah anak domba, maka rumahmu akan diluputkan. Saudara, ada apa? Tanda darah. Tanda darah membuat kita diluputkan. Kita mau baca dalam Ibrani 9 ayat 19 sampai 20. Ibrani 9 ayat 19 sampai 20. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat menandai saudara, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Saudara, saat kita menandai bukan cuman mengolesi biasa, tapi kita juga harus memperkatakan. Kita harus memperkatakan, inilah darah perjanjian yang ditetapkan oleh Allah bagi saya, bagi keluarga saya, bagi kota saya. Katakan ada efes damim, itu harus confess saudara. Bahwa darah Yesus berkuasa melindungi, menyembuhkan dan memulihkan akan hidup kita. Kita harus mengolesi, kita harus memperkatakan. Itu tandanya kita percaya. Aku percaya maka aku berkata-kata. Jangan kita mengolesi dan mengucuri darah dengan sekedarnya saudara. Tapi kita harus berkata-kata. Itu yang akan menandai dan akan membedakan. Makanya saudara, hari-hari ini saya mau ajak setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Ayo mulai olesi akan tempat-tempat engkau tinggal. Daerah engkau tinggal, kotamu, olesi, kucuri darah Yesus, perkatakan, ini adalah tempat yang dibedakan. Ini adalah tanah yang dibedakan. Ada tanda darah Yesus, ada efes damim. Aku menjadi umat yang dibedakan. Kita harus lakukan saudara, doa keliling dimanapun engkau disuruh Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan hari ini mana ya Tuhan yang harus aku tandai? Oh hari ini tempat usaha, tandai tempat usahamu. Nanti kalau Tuhan berkata, oh hari ini engkau harus doa keliling kota, tandai saudara. Supaya apa? Supaya kotamu aman. Firman berkata kesejahteraan kota di mana engkau dibuang, itu menjadi kesejahteraan. Jadi kita harus mengusahakan, kita harus memagari akan kota di mana kita ada. Supaya apa? Kita deklarasikan ini adalah Goshen. Ini adalah Goshen. Ini adalah tempat yang dibedakan. Walaupun dunia akan mengalami hal-hal yang membuat kesesakan, tapi kita berkata, ada Tuhan beserta dengan kita. Dan ada Goshen di mana kita tinggal. Saudara, biar setiap kita boleh menikmati akan Goshen, kita menjadi umat yang dikecualikan, dibedakan. Dengan 3 syarat ini saudara. Saya percaya dengan anugerah Tuhan dan kasih karunia-Nya, kita akan masuk ke tanah Goshen dan kita akan dibedakan. Amin, Tuhan memberkati. Saudara, tadi diberitahukan tentang Goshen tadi apa? Drawing near, coba ditayangkan lagi tentang drawing near, mendekat kepada Allah, hati yang melekat kepada Allah. Jadi arti Goshen itu drawing near, yang harus hatinya, ini hati Tuhan, ini hati kita mendekat. Bukan sekedar mendekat. Yang ketiga dikatakan melekat, ya. Ini hati kita
Ini hati Tuhan, belajar mendekat. Ini dekat tapi belum melekat. Sampai kita harus melekat kepada Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ ada kita. Tadi dikatakan tempat mana yang paling enak kalau kita itu hidup. Hidup paling enak adalah dekat dengan orang yang memberi jaminan. Betul? Ya. Kalau kita mendapatkan jaminan 3 hal tadi, ya, ada darah Yesus, ada penyertaan. Tuhan pengen kita bertanggung jawab. Kita bisa bertanggung jawab jikalau saudara dan saya dimampukan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dengan kita dekat dengan Tuhan akan membuat kita bisa melakukan segala perkara. Ada damai sejahtera, ada sukacita karena hatinya melekat kepada Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Hari pertama kami akan melakukan semua kegiatan kami pada minggu hari ini. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Buat kami menikmati Gosyen Tuhan. Mampukan kami untuk mendekat kepadamu. Bahkan melekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Buat penyembahan pujian selama 1 jam. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang sudah Engkau berikan. Petunjuk-petunjuk-Mu. Bagaimana kami dapat menikmati Gosyen. Oleh karena itu ya Tuhan, kami tidak mau sekedar mendengar dan mendengar. Tapi kami mau memperlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Biar kami boleh menikmati apa yang difirmankan pada hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, hari ini kami datang di hadapan-Mu dimanapun juga kami berada. Kami tahu Tuhan tidak ada satupun di antara kami yang tidak menghadapi akan persoalan-persoalan yang harus kami selesaikan. Kami percaya Tuhan, buat kami mendekat kepadamu. Buat kami duduk dekat dengan Engkau. Bahkan melekat dengan Engkau. Itulah persyaratan daripada kami boleh tenang. Karena kami berada dekat dengan Engkau. Seperti seorang bayi Tuhan. Dalam pelukan ibunya. Dekat, melekat. Itulah yang membuat bayi ini merasa ketenangan, ada perlindungan. Demikian juga dalam hidup kami. Buat kami melekat dan dekat kepadamu. Sehingga kami merasa aman ada dalam pelukan-Mu. Sehingga apapun yang kami hadapi hari ini ya Tuhan, kami percaya kami tidak sendiri, tapi kami bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu keadaan bangsa dan negara kami. Kami minta kepadamu ya Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu. Dilepaskan daripada segala mara bahaya. Dilepaskan daripada segala tulah Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan membuat bangsa ini dilepaskan dari segala pemberontakan, dari segala iri hati, dari segala roh ketidakpuasan. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua oknum-oknum yang ingin untuk menghancurkan bangsa ini, Engkau sendiri yang akan melenyapkan dari bumi Indonesia. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, semua investor-investor yang ingin membangun akan negara ini, Kau datangkan semuanya Tuhan.
untuk menjadikan kebaikan, kemakmuran buat bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami sungguh menyerahkan akan keadaan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berkati akan Bapak Presiden kami dan semua staf yang Engkau percayakan untuk memimpin bangsa ini, biar mereka dapat melakukan tugasnya dengan penuh kebijaksanaan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, lepaskan bangsa kami dari segala malapetaka. Apabila Engkau menghendaki, memang mau tidak mau harus terjadi, buat yang minimal saja Tuhan. Selamatkan Indonesia, jadikan Indonesia menjadi sesuatu yang dibedakan. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menerima daya tahan tubuh ilahi. Berikan kepada kami pagi hari ini Tuhan, daya tahan tubuh yang baru. Daya tahan tubuh memasuki semua sel-sel dalam tubuh kami. Sehingga kekuatan yang berasal daripada-Mu kami terima pagi hari ini. Segala pujian, hormat dan syukur kami panjatkan kepada-Mu. Karena Engkau selalu menjamin kepada kami, Engkaulah Immanuel. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami dan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Pengurapan ini meliputi akan mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami. Biarlah sungguh-sungguh seluruh indera kami dipenuhi oleh kuasa-Mu. Dan semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau yang akan menghapuskannya. Tangan kami juga kami olesi minyak Tuhan. Biarlah tangan kami ini tangan yang melakukan segala sesuatu yang dapat membuat keberhasilan yang luar biasa. Apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan, biar mendatangkan berkat buat orang lain dan berkat buat kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Engkau pimpin kaki kami ya Tuhan, supaya kaki kami ini juga berjalan yang sudah Engkau tentukan jalannya. Supaya kami mengerti Tuhan, ini jalannya dan ini jalannya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.